Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banyuwangi, kembali lagi dengan kita Diary, Aldina dan Danira di segmen Baca Bincang Apa Aja. Ups, bercanda. Halo Kak Aldina. Halo Kak Danira. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iya baik. betul. Kembali lagi nih Kak, kita kembali menyapa Sobat Mandalawangi. Nah, karena kita ini udah jarang banget ya Kak buat podcast lagi. Kali ini merupakan episode yang sudah dinanti-nanti nih Kak oleh Sobat Mandalawangi. Dinanti-nanti. Bener banget. Kayaknya gestarnya ini spesial nih Kak. Iya, spesial guest star yang pasti. Masya Allah. Jadi beliau ini merupakan salah satu orang penting di Mandua Banyuwangi nih Kak. Jadi penasaran nih Kak. Bener banget. Siapa sih? Oke. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Samsul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar ya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang belum tahu nih, Pak Samsul niki adalah salah satu wakil kepala madrasah di bidang kurikulum. Bener banget nih Kak. Betul. Jadi gimana nih Pak untuk aktivitas hari ini? Karena kan hari ini kita telah memakai seragam pramuka. Betul kan? Ini bukan hari Jumat dan Yang Sabtu biasanya. gitu ya Pak? Oh ya, ini kita menggunakan seragam pramuka ini karena hari ini adalah hari pramuka. Oh, ya. pramuka. Jadi kita koordinasi dengan waka kesiswaan, kemudian pembina pramuka untuk diinstruksikan supaya anak-anak menggunakan baju pramuka untuk menghormati. Sehingga semuanya ini diinstruksikan untuk memakai baju pramuka. Sehingga seperti inilah, seperti ini. Soalnya kan biasanya yang pakai baju pramuka itu siswanya aja ya Pak. Ini sampai guru-gurunya. Iya, guru-gurunya pakai baju betul. pramuka. Guru-gurunya memakai baju pramuka untuk memberikan contoh. Jadi bukan hanya siswanya tapi gurunya juga menghormati hari pramuka ini gitu. Ya. Jadi sangat kompak gitu ya Ya, Pak. supaya kompak. Nah, Supaya gitu. kompak. Nggih. Nah, jadi di sini sharing-sharing santai mawon ya Pak iya, ya. iya, Nah, oke. Di tengah kesibukannya Pak Samsul ini tugas dari waka kurikulum sendiri niku apa saja sih Pak? Kayaknya pulangnya sore, terus habis itu berangkatnya pagi. Nah, bisa dijelaskan? Oh, terima kasih. Untuk waka kurikulum, jadi kalau di madrasah ini kan ada beberapa waka. Dalam struktur organisasi di madrasah, untuk membantu Bapak Kepala Madrasah, ya salah satunya adalah kurikulum. Kurikulum itu bagian yang penting di madrasah ini. Karena yang mengawal proses pembelajaran yang ada di madrasah ini supaya berjalan dengan lancar itu adalah waka kurikulum. Supaya berjalan dengan lancar bagaimana proses pembelajarannya, maka harus ada jadwal pembelajaran. Ya, salah satunya adalah membuat jadwal pembelajaran supaya tertata dengan rapi sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik di madrasah ini. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Yang kedua, ya bekerja sama dengan BK dalam rangka ketika anak-anak itu belajar di madrasah ini dengan baik, jadi pasti kan ada tujuan. Betul. Kemana arahnya anak ini, mengambil peminatan apa nantinya kan gitu. Ada peminatan soshum, saintek dan juga humaniora mungkin ya. Kalau kita ada agama. Nah, ini bagaimana anak-anak yang di Mandua Banyuwangi ini dengan struktur kurikulum yang baru seperti ini, kurikulum merdeka ini bisa
menjadi sukses dalam proses pembelajaran, endingnya bisa masuk perguruan tinggi negeri kan gitu. Jadi kita dalam proses pembelajaran seperti ini nanti pembimbingan untuk masuk perguruan tinggi. Nah, diantaranya kita kerjasama dengan GO. Nah, kemudian kerjasama dengan ruang guru. Nah, ini dalam rangka untuk bagaimana siswa yang di MAN 2 Banyuwangi ini untuk mencapai tujuannya, cita-citanya, maka biasanya kurikulum koordinasi dengan BK dengan ada pemetaan pemilihan peminatannya itu kita lihat. Kemudian di kelas 3 ini kita ada pembimbingan. Biasanya kalau yang tahun kemarin kita di semester genap itu sudah ada pembimbingan untuk intensif masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah kemarin itu sudah yang masuk perguruan tinggi untuk jalur SNBT itu 100 lebih itu sudah. Nah, itu karena kita juga berkoordinasi dengan kolaborasi baik dengan GO maupun ruang guru. Ya alhamdulillah. Ya salah satunya itu. Jadi tugas mengawal proses pembelajaran, kemudian menghantarkan anak-anak kita sesuai dengan minatnya, sehingga anak-anak ini nantinya bisa sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Jadi outputnya bisa sesuai dengan apa yang dia cita-citakan gitu. Jadi sangat luar biasa ya Pak. Benar banget. Efeknya. Iya betul. Tanpa waka kurikulum kayaknya nggak bisa ini kita belajar. Ya memang harus bareng. Artinya waka kurikulum dengan berkoordinasi dengan kesiswaan. Ini dengan sarpras, kemudian yang penting lagi juga humas. Nah ini keempat komponen ini harus kerjasama bersinergi untuk mewujudkan cita-cita yang ada di madrasah ini. Tetapi yang endingnya penentu kebijakan adalah Bapak Kepala Madrasah yang hebat. Nah itu. Jadi kalau Bapak Kepala Madrasahnya hebat, berarti anak buahnya ini ikut hebat kan gitu. Jadi kita mengikuti kebijakan Bapak Kepala Madrasah biasanya. Jadi saling melengkapi gitu. Saling melengkapi. Jadi bukan hanya kurikulum. Jadi semua komponen yang ada di madrasah ini ikut bertanggung jawab untuk mensukseskan apa yang ada, sesuatu yang ada di madrasah ini untuk menjadi lebih baik dan luar biasa gitu. Semuanya. Jadi tujuannya baik ya Pak ya. Iya. Untuk kelangsungan MAN 2 Banyuwangi lebih maju. Baik, untuk Bapak kira-kira selain dengan kerjasama antar bimbel seperti contohnya dengan GO, nah mungkin Bapak biasanya ada program untuk pengarahan perkembangan sesuai dengan minat jurusannya. Oke, gini. Jadi di dalam kurikulum Merdeka, jadi mulai anak-anak itu masuk ke MAN 2 Banyuwangi pada saat seleksi PPDB, kita itu sudah ada diproyeksikan. Walaupun secara hakikatnya nanti ketika masuk di kelas 10 itu masih struktur kurikulumnya itu masih umum. Masih umum sebenarnya memang. Artinya semuanya sama. Semuanya itu mendapatkan perlakuan yang sama. Tetapi kita di awal itu sudah kita proyeksikan. Proyeksi, ada proyeksi kelas saintek bahasanya, kemudian ada yang soshum, kemudian ada yang agama. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk memetakan. Tetapi bagaimana proses pemetaan peminatan mata pelajarannya itu di kita di MAN 2 Banyuwangi ini, anak-anak di semester 1 itu biasanya kan yang kelas 10 maksudnya. Ini pembelajarannya sudah sama biasa. Nanti di semester 2 pada saat semester genap itu kita ada yang namanya pemetaan peminatan mata pelajaran. Nah, itu dilihat dari apa? Dilihat dari nilai rapotnya. Jadi kurikulum bersinergi dengan BK.
Jadi ini tugas BK. Ya, ini untuk apa namanya? Memetakan, tapi kurikulum itu terlibat di dalamnya. Nah, itu dilihat dari apa? Nilai rapotnya. Kalau kemarin kita di kelas 11 sekarang ini, jadi di semester genap itu sudah kita berikan angket. Angket pemilihan pemetaan peminatan mata pelajaran. Jadi ada paket. Jadi angket itu ada paketnya. Ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4. Sampai 4 paket. Iya, ada 4 paket ini. Jadi di masing-masing paket ini ada yang berbeda biasanya, ya. Ada di paket 1 ini ada mata pelajarannya itu dituliskan di situ. Ada yang apa? Mapel yang dia peroleh, yang khusus kan ada mata pelajaran strukturnya dalam kurikulum itu ada yang umum, ada yang mata pelajaran pilihan bahasanya. Jadi di mata pelajaran pilihannya yang paket 1 dan paket 2 ini untuk yang saintek, yang paket 3 dan paket 4 ini untuk yang soshum. Nah, untuk yang agama kemarin karena kita itu sudah ada proyeksi yang keagamaan, jadi ini sudah secara otomatis ketika dia kelas 10 dia di kelas sebelahnya langsung sebagai peminatan agama. Nah, karena ini sudah tersaring di kelas 10 dulunya. Di Man PK ya? Bahasanya dulu Man PK. Karena kemarin itu dari KSKK itu sudah moratorium bahasanya, sehingga anak-anak yang di Man PK ini sekarang menjadi peminatan unggulan keagamaan bahasanya. Jadi karena untuk Man PK sementara dari KSKK itu moratorium SK-nya. Jadi sehingga diarahkan ke keagamaan bahasanya. Gitu. Tapi esensinya sama. Esensinya sama. Jadi harus saling melengkapi ya Kak ya. Iya benar banget nih Kak. Tapi saya penasaran nih Kak, untuk Bapak Samsul sendiri rekam jejaknya jenengan itu seperti apa selama ya Pak? Di kayaknya sudah senior kuadrat gitu ya Pak. Ya tidak terlalu senior ya. Jadi saya di Man 2 Banyuwangi ini alhamdulillah mulai 2005 ya. Awalnya saya 2003 saya di Man 1 sebagai guru honorer di sana. Ya, 2003 kemudian 2004 ada seleksi pegawai negeri itu, jadi saya ikut, kemudian formasi di SMA di Alia, sehingga alhamdulillah tahun 2005 saya ditempatkan di Man 2 Banyuwangi. Awalnya bukan Man 2 Banyuwangi namanya, yaitu Man Genteng. Man Genteng dulu itu, sehingga tahunnya ya Man Genteng itu. Jadi Man 2 Banyuwangi ini baru tahun 2017 atau 18 kalau nggak salah namanya. Jadi diubah menjadi Man 2 Banyuwangi. Nah, ini mulai tahun 2005 saya di Man 2 Banyuwangi. Kemudian jadi pada saat awal itu ya jadi wali kelas. Ya, wali kelas di tahun itu. Berikutnya setelah jadi wali kelas ada tambahan tugas dari madrasah, pernah juga di anggota ketertiban, itu juga pernah saya. Jadi pembina. Jadi ketertiban pernah. Jadi bukan di koordinatornya, tapi di anggotanya, sehingga ya nangani anak-anak yang bermasalah itu. Ya itu ikut saya ikut. Tapi pada saat itu anggotanya saya, kemudian Pak Muhib, koordinatornya itu dulu. Pernah, kemudian Pak Cidris, yaitu itu di situ. Baru setelah itu pernah juga di BK, pernah, walaupun 2 tahun kalau nggak salah ya. Jadi di BK, kalau BK kan ya menghantarkan anak-anak dalam bidang apa peminatannya tadi, masuk perguruan tinggi itu di BK ya, dengan Bu Sulas, kemudian Bu Indri dulu di Pengemut, jadi saya ditarik di BK. Bu Indri pada saat itu di
pengendali mutu. Pengendali mutu saya di BK pada saat itu. Ya, jadi setelah di BK, berikutnya saya diminta bantu di pengembang kurikulum, mendampingi Bu Baik dulu. Ya, kurikulumnya Bu Baik pada saat itu di tahun 2016. Ya, kemudian membantu di pengembang kurikulum. Berikutnya di tahun 2022, nah itu mulai tahun 2022 itulah saya oleh Bapak Kepala ditunjuk menjadi kurikulum Mandua Banyuwangi. Jadi ya mulai tahun 2022 itu di kurikulum saya. Ya masih baru, kan masih baru berarti tidak lama. Pada tahun itu baru saya ditunjuk jadi kurikulum Mandua Banyuwangi. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Ya, gitu. Berarti sudah lama banget ya Pak? Ya, mulai 2005 sampai 2024. 2005 sampai 2024 berapa itu sudah? 19 tahun. 19 tahun. Okay. Wah, itu kalau diruntut kita belum lahir. Iya. Kalau saya jarak dari rumah ke sini ini kan sekitar 24 kilo. Wow. Ya, itu kalau dihitung kalkulasi, wah itu sudah sampai Mekah barang. Berapa itu, bensin itu, ya, Pak? Berapa bensin itu ya, betul. Ya, alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan ya. Ya, amin. Jadi Pak Samsul ini sangat serba bisa ya. Sudah lama. Bukan serba bisa, karena ditunjuk maka harus mau, harus mau kan gitu. Bukan serba bisa. Ya, ditunjuk harus siap untuk menjalankan tugas itu. Tapi bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya, Pak. amin. Oke, berarti banyak banget ya Pak dari rekam jejak Bapak selama di sini di Mandua Banyuwangi, terus juga koordinasi dengan wakil kepala yang lain juga sehingga bisa mengkoordinasi satu sama lain. Seperti itu. Baik, terus kalau untuk penjurusan nih Pak, biasanya kan banyak banget siswa-siswi Mandua Banyuwangi yang bingung untuk mengarahkan. Nah, dulu kita untuk pemilihan jurusan itu kan diberi contoh kayak jurusan ini nanti kamu jadi semisal jurusan IPA dokter, ada yang teknik juga, ada yang dari ilmu hukum atau segala macam itu. Iya, betul. Nah, banyak banget nih Pak dulu peristiwa di angkatan kami itu yang masih kebingungan dengan penjurusan tersebut. Nah, mungkin Bapak kalau untuk pengarahannya itu biasanya langsung mengarahkan lewat sosialisasi di bersama-sama atau juga lewat konsultasi ya. Oh iya. Kalau di kurikulum Merdeka sekarang kan tidak ada istilah jurusan sudah. Ya memang tidak ada. Jadi cuma di dalam kurikulum Merdeka ini anak memang diarahkan sesuai dengan minatnya. Maka bahasanya kan peminatan mata pelajaran, tetapi hakikatnya hampir sama. Tetapi bahasanya ini diarahkan ke peminatannya. Makanya bahasa istilah sekarang kan menggunakan kelasnya kan bukan menggunakan jurusan IPA, tapi Saintek. Arahnya bagaimana? Arahnya begini. Anak-anak yang di kelas Saintek ini harapannya nantinya anak-anak ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi pada jurusan-jurusan yang Saintek. Harapannya gitu. Walaupun dalam struktur kurikulum yang kita susun sekarang ini, itu anak-anak yang di Saintek ini kan juga bisa nantinya mengambil soshum karena di situ mungkin ada mapel ekonominya. Jadi artinya secara garis besar artinya memang madrasah itu mengarahkan dengan beberapa pilihan tadi sesuai dengan peminatannya tadi. Sehingga yang Saintek nantinya mungkin kan kalau masuk perguruan tinggi kan ada jalur SNBP. Nah, maka diarahkan bisa masuk ke situ. Ya, bagi yang kalau yang kelas 3 sekarang ini kan ada beberapa paket sama seperti dulu ya. Yang Saintek 1 2 itu ada
mapal kimia dan fisika kan gitu ya. Ini berarti anak ini kan memang diarahkan nantinya bisa ke teknik ya gitu. Untuk yang Saintek 3 dan 4 itu ada kimia dan biologinya. Nah, ini harapannya anak-anak yang di Saintek 4 ini, anak-anak ini bisa masuk ke jurusan-jurusan ke perguruan tinggi, diantaranya kalau ada kimia, biologi, kedokteran, bisa masuk di farmasi, kan gitu. Jadi disesuaikan dengan itu. Kemudian bagaimana cara kita, kalau yang soshum juga sama, di soshum juga sama. Anak-anak yang di soshum itu bisa juga nanti masuk di manajemen, kan ada mata pelajaran ekonomi, kan gitu. Sehingga anak-anak ini sudah bisa seharusnya dari mata pelajaran yang dia pelajari mulai kelas 10, 11 dan 12. Dari situ kan anak-anak ini sebenarnya harus bisa untuk menggali potensinya, harusnya gitu. Jadi saya ini potensi saya di mata pelajaran apa yang saya tekuni, kemudian saya punya kemampuan lebih di situ. Harusnya dengan seperti itu dia sudah bisa untuk mempunyai frame, mempunyai tujuan, oh saya harus ke sini. Gambaran gitu, Pak. Gambaran seperti itu harus sudah jelas. Maka untuk mengawal anak-anak bisa kemana, bisa ke kedokteran, bisa ke manajemen, ke teknik, maka ini BK sangat berperan. Nah, ini biasanya anak-anak ini berkonsultasi ke BK. Ya, di situ ada Bu Indri, kemudian ada Bu Sules, ya, ada Pak John. Nah, ini bisa konsultasi ke situ. Jadi anak-anak biasanya banyak yang konsultasi ke BK supaya apa? Supaya dia punya tujuan yang sudah jelas, kemudian apa langkah yang harus diambil, kemudian dari situ nanti kan akan lebih mudah ya masuk apakah jalur SNBP maupun SNBT. Kalau nilai rapotnya itu bagus dan dia masuk eligible, maka dia berhak untuk mengikuti jalur SNBP. Nah, ini. Tetapi jangan ketika nanti di SNBP nggak lolos putus asa, jangan, karena masih ada jalur-jalur yang lain. Banyak jalan menuju rumah kan gitu. Nah, itu bisa mengambil jalur SNBT. Ada juga jalur mandiri, tapi kita kalau bisa anak-anak kita di Mandua Banyuwangi ini kalau tidak SNBP masuk jalur SNBT supaya apa? Supaya biayanya tidak terlalu mahal. Itu tujuannya itu. Jadi kita bisa membantu siswa-siswi yang ada di Mandua Banyuwangi masuk perguruan tinggi dengan jalur SNBP dan SNBT. Kalau terpaksa ya enggak apa-apa. Jalur mandiri pun juga ada. Mandiri prestasi juga ada. Biasanya di UGM itu ada mandiri prestasi. Itu ada. Itu. Jadi sangat memudahkan kita ya Pak untuk penjurusan besok ya Kak. Jadi di balik kesuksesan Pak Samsul yang sekarang niki, moto apa yang Bapak pegang di hidupnya jenengan niki Pak? Kok bisa luar biasa sekali. Pak, bisa menginspirasi banyak orang yang ada di Mandua Banyuwangi tentunya. Untuk moto saya sendiri, saya mengambil konsep yang ada di makalah itu yang manjata wajada. Wah, itu aja. Gak usah banyak-banyak. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan menemukan apa yang dia inginkan. Itu aja. Yang penting bekerja dengan giat. Kemudian jangan lupa berdoa. Nah, ini yang penting. Jadi di samping kita bekerja, tapi religinya ini harus penting ini. Doa itu yang penting. Itu intinya itu. Ya, manjada wajada. Tapi intinya dalam banget loh Kak itu Kak. Iya Kak, Masya Allah. Terus kalau untuk pesan nih Pak buat Sobat Mandawangi yang menonton hari ini, kira-kira motivasi apa yang bisa Bapak berikan kepada Sobat Mandawangi, tentunya terkhusus untuk seluruh warga di Mandua Banyuwangi? Oh gitu. Jadi pesan saya khususnya pada anak-anak ya, khususnya pada anak-anak Mandua Banyuwangi, bahwa kita sebagai siswa harus belajar dimanapun berada. Betul.
Jadi tiada hari tanpa belajar. Kesuksesan itu bukan tergantung pada siapa-siapa. Kesuksesan itu tergantung pada diri kita sendiri. Ya, barang siapa, ya, kesuksesan itu tidak bisa diperoleh dengan cara mudah. Harus dengan jerih payah. Tidak mungkin orang sukses itu hanya seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus dengan jerih payah, kemudian dengan kesungguhan, dengan ibaratnya bahasanya Tukul Arwana itu dengan kristalisasi keringat. Wah, ini bahasa yang sangat dalam kalau saya pahami itu. Mengapa? Dengan kesungguhan. Jadi apapun yang kita lakukan maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah itu akan sukses. Ya, ini pesan saya untuk anak-anak di Mandua Banyuwangi dan semua para pemirsa Mandawangi. Ya, itu pesannya itu aja, tidak usah banyak-banyak. Ternyata kunci suksesnya Pak Samsul itu ada di usahanya ya. Sungguh-sungguh itu aja sudah. Itu aja. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak untuk hari ini perbincangan dengan kita. Ya, mohon maaf ya, mungkin baru bisa hari ini. Iya, sibuk sekali ya. Ya, bukan sibuk sekali. Ya memang seperti itu. Ya, sibuk sekali. Jadwalnya padat sekali. Betul. Oke, sebelumnya Sobat Mandawangi, kalian jangan lupa tunggu episode selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you in the next episode. Dadah. Dadah.